2015 silam. Dua orang karyawati Kementerian Agama Kabupaten Brebes merasa tidak diperlakukan adil lantaran diberhentikan secara sepihak oleh atasannya. Pemerintah resmi menetapkan perpanjangan PPKM di wilayah Jawa Bali, salah satunya Kabupaten Kendal yang kembali naik ke level 2. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dua orang karyawati dengan status pegawai non-pemerintah Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Brebes merasa diberlakukan tidak adil karena diberhentikan atasannya secara sepihak. Pemberhentian terhadap dua karyawati pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN di lingkungan Kantor Kemenak Kabupaten Brebes sejak akhir Desember 2021 menuai protes. Atas pemberhentian tersebut, keduanya yakni Resti Indri Saputri warga Desa Sidamulyo dan Lestari Ningsih warga Desa Manggis Kabupaten Brebes merasa tidak pernah mendapatkan surat peringatan seperti SP1, SP2 ataupun SP3 tentang kinerjanya yang salah atau buruk. Mereka merasa pemberhentian ini dirasa tidak adil karena sudah bekerja selama 3 tahun berturut-turut, namun tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari Kemenak memberikan surat ucapan terima kasih telah bekerja di lingkungan Kemenak, sehingga pendapatan di keluarganya saat ini berkurang. Mereka mendapat upah tiap bulannya sebesar Rp1.850.000. Lestari Ningsih menuturkan dirinya bekerja di Kemenak Brebes sejak tanggal 15 April 2019 hingga akhir tahun 2021. Lestari bersama Resti tidak mendapatkan surat pemberhentian, namun hanya mendapatkan surat apresiasi dan terima kasih. Namun sangat disayangkan, dengan diberhentikannya Lestari dan Resti, justru ada 3 orang yang dimasukkan menjadi tenaga kerja yang baru. Tidak ada surat pemberhentian, cuma ada surat apresiasi dan tanda terima kasih aja. Itu dari keterangan itu memang apa alasannya pemberhentian itu? Alasannya karena tidak ada anggaran dipanya, Pak. Sementara Kepala Kemenak Kabupaten Brebes Fajarin mengatakan pemberhentian itu sudah melalui mekanisme prosedur Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019, di mana untuk bagian PTSP minimal 1 dan sekarang sudah ada penerimaan karyawan baru dengan syarat rekrutmen yang terbuka minimal memiliki ijazah pendidikan S1. Ya, kemudian dibantu di bagian laporan keuangan terkait dengan tahun ini mengalami penurunan anggaran. Dari berapa ke berapa? Dari 9 orang menjadi 8 orang. 9 orang ke 8 orang. Iya. Ya, berarti kan hanya satu yang harusnya dipecat ya, diberhentikan. Kalau itu, cuman kenapa? Ya. Formasinya beda, Pak. Bagaimana? Kalau supir itu memang Dibutuhkan. jadi, supir itu yang semula PNS itu kan purna 1. Ya, 1. Kemudian yang tadinya security akhirnya diangkat menjadi supir. Ya. Jadi formasinya bukan berarti secara otomatis ketika 1 diambil nanti sesuai dengan itu, sesuai dengan formasi, Pak. Formasi ya. Ya. Lestari dan Resti berharap agar Kemenak Brebes mengevaluasi kembali atas pemberhentian mereka karena mereka merasa tidak memiliki kesalahan selama bekerja selama 3 tahun. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Johar di Kota Semarang pada Rabu 5 Januari lalu. Presiden Joko Widodo berpesan, pasar yang masuk bangunan cagar budaya itu untuk dijaga sehingga dapat bermanfaat dan menggerakkan perekonomian rakyat serta mengembalikan kejayaan Pasar Johar masa lalu sebagai landmark Kota Semarang. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Pasar Johar setelah selesai dilakukan revitalisasi pasca terbakar pasar tahun 2015 silam. Presiden Jokowi meminta pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban pasar. Menurut Presiden Jokowi, pasar merupakan penggerak perekonomian rakyat sehingga diharapkan dengan dioperasikannya pasar yang masuk bangunan cagar budaya ini dapat mengembalikan kejayaan pasar pada masa lalu sebagai landmark perekonomian rakyat Kota Semarang. Pasar merupakan pusat aktivitas perekonomian rakyat kita yang sangat penting dan pasar yang ramai menandakan adanya pergerakan ekonomi masyarakat kita. Dan ini akan berimbas kepada sektor produksinya.
Ada petani yang memproduksi bawang merah, memproduksi bawang putih, dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Ada yang memproduksi tahu, memproduksi tempe, dan akan diarahkan kepada konsumen. Lewatnya apa? Lewatnya pasar juga. Saya gembira hari ini dapat melihat langsung pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, juga lebih modern dan tertata, tentunya tanpa mengganggu kaidah-kaidah karena ini adalah bangunan cagar budaya. Revitalisasi pasar yang meliputi Pasar Johar Utara, Pasar Johar Tengah, Pasar Johar Selatan, dan Pasar Kanjengan saat ini sudah dapat ditempati dan dimanfaatkan oleh para pedagang. Pembangunan Pasar Johar termasuk pasar sekitarnya menghabiskan biaya lebih dari 200 miliar rupiah. Pasar Johar Utara dan Johar Tengah dibangun dengan biaya 146 miliar rupiah, kemudian Pasar Johar Selatan 103 miliar rupiah, dan pembangunan Pasar Kanjengan 20,2 miliar rupiah. Pasar yang dibangun sekitar tahun 1930 oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten ini mengalami kebakaran pada 10 Mei 2015 silam. Agar dapat berjualan, ribuan pedagang dipindahkan dan menempati lahan milik Masjid Agung Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Warga Telahap Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, digegerkan dengan adanya penangkapan ular piton berukuran besar usai memakan hewan ternak. Ya, ular besar tersebut terperangkap di kandang lantaran kekenyangan. Kecil. Ular pitonide atau yang kerap disebut warga merupakan ular sanca yang tergolong jenis hewan melata yang melumpuhkan mangsanya dengan cara membelit tersebut saat ini memang kerap dijumpai warga di pedesaan maupun perkotaan dikarenakan habitat aslinya di hutan sudah terganggu. Hewan berukuran panjang yang mencapai lebih dari 4 meter dengan beratnya sekitar 25-30 kg tersebut kini tidak bisa lagi memburu mangsa hewan peliharaan warga lantaran sudah berhasil ditangkap. Menurut Darmini yang merupakan warga setempat mengatakan, sebelumnya ular sanca tersebut sudah meresahkan warga Telahap Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, dikarenakan beberapa bulan terakhir hewan ternak seperti ayam kerap hilang yang kemungkinan besar dimakan oleh ular dari hutan yang berada di selatan desanya. Dengan ditangkapnya ular tersebut, setidaknya warga yang mempunyai hewan ternak bisa lebih nyaman. Dan ular besar. Itu ularnya dari mana, Mbak? Dari kandang kambing, dan ayam. Makan apa? Makan ayam. Iya, meresahkan warga. Sementara itu, pemilik ayam Bangkok senilai Rp750.000 Abidin menjelaskan, ia sebelumnya mendengar suara ayam seperti tidak nyaman dan ternyata setelah dilihat, di salah satu kandang sudah terdapat ular yang sudah memakan ayam. Tak berani sendirian, ia meminta saudaranya membantu menangkap ular tersebut dan menutup kepala dan mulutnya dengan lakban. Terus saya masuk kandang ada ular. Udah makan ayam satu. Itu berarti di kandang ayam itu? Di kandang ayam. Sebelumnya sempat kejadian nggak, Mas? Belum pernah. Baru pertama nih? Sini, ya. Sini itu perkiraan dari mana itu, Mas? Dari sungai itu paling kemarin kan banjir. Dan Sebelahnya emang hutan apa gimana? sebelahnya sungai. Sebelah kampung ini? Hutan sana. Hutan ya. Sementara itu, ular tersebut saat ini masih diamankan di salah satu kandang untuk menunggu pihak-pihak terkait yang bisa memanfaatkan atau memelihara hewan yang sudah hampir punah. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok.
delok TV piye? Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono genane dan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV. Wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri resmi menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa Bali pada 4-17 Januari 2022, salah satunya adalah Kabupaten Kendal. Kenaikan level tersebut berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang diterbitkan pada 3 Januari 2022. Sekda Kendal Mohtoha mengatakan sebenarnya berdasarkan beberapa parameter, Kabupaten Kendal seharusnya masih bisa berstatus PPKM level 1. Parameter tersebut terdiri dari perhitungan tingkat testing, namun testing dianggap masih kurang dari ketentuan. Bahkan untuk testing sekarang harus 60% menggunakan PCR dan 40% memakai tes swab antigen. Saat ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal akan melakukan itu pada siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka. Bahkan secara faktual, saat ini di Kabupaten Kendal tinggal 8 orang yang terpapar COVID-19 yang berada di 7 kecamatan. Bahkan dengan adanya perayaan Hari Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Kabupaten Kendal tidak ada peningkatan yang terpapar COVID-19. Ini teman-teman dari DKK mempunyai inisiatif nanti akan melaksanakan tracing meskipun tidak ada yang sakit. Akhirnya ya nanti kita mengembangkan ini terutama adalah anak-anak sekolah yang akan pembelajaran tatap muka nanti supaya itu dites.
Sementara PLT Kepala Dinas Kesehatan Gus Parno mengatakan, dari kegiatan libur Natal Tahun Baru Kabupaten Kendal tidak ada peningkatan COVID-19. Bahkan pasien baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri hanya 8 orang. Jadi supaya kita dengan adanya testing ini kita bisa naik ke level 1 lagi. Antigen atau Nah ini itu saya 60-40 makanya kita pastikan 60-40. Di satu sisi kita bermain di dua mata uang yang sulit. Iya. Kalau nanti kita pakai PCR. Maju ke Nantaro nggak ada masalah. Jawa Tengah aman. Aman dari Omikron juga. Tapi yang main biasanya Jawa Timur di Surabaya itu. Udah masuk satu. Tapi Jawa Tengah aman, nggak ada masalah. Parno menambahkan untuk varian baru Omikron di Jawa Tengah tidak ada, khususnya di Kabupaten Kendal. Terkait dengan testing maupun tracking, pihaknya akan melakukan testing di wilayah sekolah pada pelajar yang melakukan pembelajaran tatap muka, baik melalui polymerase chain reaction atau PCR maupun swab antigen. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Pati pada tahun 2022 memprioritaskan penguatan kondisi ekonomi pasca pandemi menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pati. Ya, Bapeda menjabarkan 4 prioritas pembangunan pada tahun 2022. Ditemui di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Pati pada Kamis siang, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Pati menjelaskan ada 4 prioritas pembangunan Kabupaten Pati pada tahun 2022. Kabid PPD Bapeda Pati Slamet mengungkapkan bahwa 4 prioritas pembangunan Kabupaten Pati sudah diselaraskan dengan prioritas pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan prioritas pemerintah pusat. Adapun 4 prioritas pembangunan dikatakannya meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur kewilayahan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan juga transformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kedua ini kan akhir masa RPJMD ya, kalau kita berbicara perencanaan ya. Nah, tentunya ya target-target di RPJMD 2017-2022 ya kalau bisa ya bisa tercapai. Tetapi kan permasalahannya ini kan mulai 2020, 2021, 2022 kita terkendala kaitannya dengan masalah COVID. Nah, jadi mungkin pencapaian RPJMD 2017-2022 ya mungkin ya agak terkendala indikator-indikator yang sudah ditargetkan di RPJM karena faktor tadi pandemi COVID, sumber daya kan anggaran, SDM sebagian besar diarahkan untuk kaitan dengan penanganan COVID, dan itu pun sesuai arahan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan bahwa keempat prioritas yang sudah dijabarkan Bapeda Pati akan digarap secara bersama-sama dengan OPD terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Slamet menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati nantinya akan terfokus dalam 2 sektor, diantaranya pertanian dan industri pengolahan. Hal tersebut dikatakannya akan menjadi kewenangan Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Dinas Perindustrian maupun Dinas Perdagangan. Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, Slamet menjelaskan bahwa hal tersebut akan melibatkan lintas OPD. Ia mengungkapkan bahwa semua prioritas tersebut akan digarap secara bersama-sama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa?
Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Pati mencatat setidaknya terdapat 47 pelaku usaha di Kabupaten Pati yang sudah mengurus sertifikasi halal pada tahun 2021. Meski begitu, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati melalui penyelenggara zakat dan wakaf menginformasikan bahwa terdapat 47 pelaku usaha di Kabupaten Pati yang sudah mengurus sertifikasi halal bagi usaha mereka. Hal tersebut diungkapkan Muhammad Junaid selaku Ketua Satgas Halal dan juga Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenak Pati saat ditemui di ruangannya pada tempo hari. Meski begitu, angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2020. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Satgas Halal sedang mengusahakan agar lebih banyak lagi pelaku usaha atau UMKM di Kabupaten Pati dapat memiliki sertifikasi halal, sebab yang menginformasikan bahwa pada tahun 2024 semua produk yang beredar di pasaran harus sudah memiliki sertifikasi halal. Di Pati kemarin ada 47 UMKM yang sudah terdaftar di program sertifikasi halal gratis atau sehari. Dan ini masih proses untuk audit dan lain-lain, masih ada yang sudah selesai, tinggal menunggu sidang fatwanya dari MUI, ada yang masih proses. Kami bekerja sama dengan pelaku usaha atau UMKM yang ada di Pati di bawah Dinas Koperasi, dan kami sudah berjalan, ada bantuan sertifikasi halal gratis. Di tahun 2020 itu ada 13 pelaku usaha yang sudah kami berikan bantuan untuk sertifikasi halalnya, dan di tahun 2021 kemarin karena sistemnya berubah jadi tidak ada kuota per kabupaten, sistemnya itu siapa cepat dia dapat.
Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama mewajibkan semua produk yang berasal bukan dari bahan baku yang diharamkan wajib memiliki sertifikasi halal pada tahun 2024. Mengenai hal itu, BPJPH Pusat juga membuat Peraturan Nomor 41 Tahun 2021 tentang penetapan tarif pelayanan BLU BPJPH. Pada tahun 2020 sebelumnya, terdapat 13 pelaku usaha di Kabupaten Pati sudah memiliki sertifikasi halal. Sedangkan pada tahun 2021, penyelenggara zakat dan wakaf mencatat terdapat 47 pelaku usaha yang sudah mengurus sertifikasi halal. Sedangkan pada tahun 2021, penyelenggara zakat dan wakaf mencatat terdapat 47 pelaku usaha sudah mengurus sertifikasi halal, namun beberapa masih dalam proses dan belum memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya peraturan tentang diwajibkannya produk yang beredar di pasaran harus memiliki sertifikasi halal pada tahun 2024, Ketua Satgas Halal Kabupaten Pati Moh Junet meyakini pada tahun 2022 ini pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal akan mengalami kenaikan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Peresmian penerbangan perdana maskapai Super Airjet rute Jakarta-Solo Jakarta dihadiri oleh Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka. Dengan peresmian maskapai ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Solo. Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka menghadiri peresmian penerbangan perdana maskapai Super Airjet yang dilaksanakan di lobi ruang tunggu Bandara Internasional Adi Sumarmo pada Rabu 5 Januari lalu. Maskapai Super Airjet membuka penerbangan rute Jakarta-Solo Jakarta mulai 5 Januari 2022. Penerbangan perdana dilakukan dari Bandara Internasional Adi Sumarmo Solo. Selain Gibran Raka Buming Raka, turut hadir General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adi Sumarmo, Yani Ajat Hermawan, dan lainnya. Direktur Operasional Super Airjet Kapten Buntoro mengatakan, Kota Solo menjadi destinasi ketiga di Pulau Jawa setelah Surabaya dan Yogyakarta, dan ke-11 secara nasional sejak terbang perdana 6 Agustus 2021 lalu. Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan dengan adanya Super Airjet ini diharapkan dapat membangkitkan dan mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Solo. Super Airjet yang ada di Kota Solo ini momen yang sangat baik sekali untuk membangkitkan dan mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Solo. Mas ada upaya mungkin mau menarik maskapai lain ke Solo? Iya pasti. Iya. Ini kan di Solo ini kan trafficnya kan masih kurang sekali, apalagi kena pandemi kemarin. Kalau saya lihat statistiknya sebelum pandemi jadi traffic harus turun. Jadi perlu kita genjot lagi dinas pariwisata. Yang apabila dari luar negeri ada traffic ya, bukan harus ada flight untuk umroh ya harus ada juga untuk percepatan pemulihan ekonomi. Sebelum pandemi aja pada ini. Pembukaan penerbangan perdana Solo Jakarta maskapai Superjet Air ditandai dengan pengalungan replika kepala Raja Mala oleh Gibran. Kalung tersebut ditandai sebagai tanda tolak bala sehingga diharapkan selama perjalanan pesawat akan berlangsung aman dan lancar. Dari Solo, tim Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.